Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja yang melakukan kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, niscaya kami akan berikan kehidupan yang baik. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah solat fardu maghrib, jamaah Masjid An-Naba, yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada kesempatan malam hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling Allah sukai. Habbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah sukai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang paling Allah sukai mengantarkan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil malam hari ini kita duduk di rumah Allah kalau kemudian Allah tak memberikan pertolongan. Mustahil malam hari ini kita bisa mengangkat tangan mengatakan Allahu Akbar kalau kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tak memberikan pertolongan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Mu'adz bin Jabal, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Jadi Rasulullah pegang tangannya, lalu kemudian kata Rasulullah, demi Allah aku mencintaimu. Siapa yang tak bahagia kalau kalimat itu keluar dari lisan orang yang paling terbaik dari muka bumi? Dan sahabat yang paling beruntung itu adalah Mu'adz bin Jabal. Lalu kemudian apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? La tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Mu'adz, kalau engkau selesai salat jangan lupa meminta kepada Allah. Apa yang diminta kepada Allah? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kalau kita baca doa ini, dahulu yang diajarkan oleh Rasulullah pertama kali adalah Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, berikan pertolonganmu kepadaku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk mengingatmu. Dan salat satu di antara cara kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tak mungkin orang ingat Allah kalau Allah tak memberikan pertolongan. Betapa banyak orang yang secara akal sehat tapi dia tak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan waktu salat berlalu begitu saja. Kenapa? Karena Allah tak memberikan pertolongan. Bukan hanya minta agar ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Tak semua lisan mudah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak semua orang mudah membawa anggota tubuhnya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan. Begitu juga beribadah baik kepada Allah, tentu mereka yang Allah berikan pertolongan. Dan termasuk duduknya kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala tak lepas atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma min ahadin min ummati illa a'rifuhu yaumal qiyamah. 14 abad yang lalu Rasulullah sebutkan di hadapan para sahabatnya, tak ada satupun umatku yang aku tak mengenalinya nanti di hari kiamat. Ini jaminan dari Rasulullah. Kalaulah kemudian kita tengok sahabat dikenal oleh Rasulullah, mereka berjumpa.
Tabi'in dikenal oleh Rasulullah, ada sahabat yang mengenalkannya. Kita yang sudah lebih dari 14 abad, apa yang kita jadikan jaminan nanti Rasulullah mengenal kita, lalu kemudian memberikan syafaatnya. Tapi tak perlu kita berkecil hati, karena Rasulullah sudah sebutkan, umatnya Rasulullah akan mengenali mereka satu persatu. Bagaimana Rasulullah mengenali umatnya? Satu di antara yang beliau pesankan, bahwa umatku yud'auna yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat dipanggil. Lalu umatku itu punya ciri yang berbeda dengan umat yang lainnya. Apa ciri-ciri umat Nabi Muhammad? Hurran, wajahnya bercahaya. Muhajjalin, kedua tangan, kedua kakinya juga bercahaya. Dari mana munculnya cahaya tersebut? Min atharil wudu, dari bekas wudu yang kita lakukan. Maka wudu bukan hanya sekedar syarat sah salat, tapi lebih dari itu kita berharap agar kita termasuk orang-orang yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua saya bersilaturahim kepada Bapak Ibu. Semoga ini bukan silaturahim yang terakhir, dan semoga nanti Allah jumpakan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena orang ketika nanti Allah masukkan ke dalam surga, dia tidak menginginkan fasilitas yang tak pernah dia dapat saat hidup. Saat Allah masukkan ke dalam surga, Allah beri izin untuk berbicara, dia tidak akan minta makanan yang tak pernah dia cicipi saat dahulu di dunia. Saat diberikan izin bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan oleh penduduk surga? Rabbana aina ikhwanana alladzina kanu yusalluna ma'ana. Mana teman-temanku yang dahulu sama-sama melaksanakan sholat. Maknanya, kalau sama-sama melaksanakan sholat, berarti Allah jumpakan di rumahnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala jumpakan di rumah Allah saat di dunia, lalu kemudian tak nampak sahabat yang jumpa di rumah Allah, pasti dia akan cari. Dan itulah kalimat yang pertama diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh penduduk surga. Maka satu di antara kita, kalau seandainya Allah tak kumpulkan nanti di dalam surganya, pasti satu dan yang lainnya akan saling mencari. Makanya Bapak Ibu nanti jamaah Masjid An-Naba, kalau tak nampak saya di dalam surga, tolong cari saya. Kalau tak ada di dalam surga, maka tak ada pilihan tempat lain kecuali neraka. Karena memang tak ada manzilah bainal manzilatain, seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah, ada tempat antara surga dan neraka. Tidak ada, pilihannya ya hanya dua, surga atau neraka. Maka orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan kumpulkan di dalam surganya, dan satu di antaranya saling mencari, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jumpakan saat sama-sama melaksanakan sholat. Bapak Ibu jamaah sholat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dunia kita ini kan tak lama. Lalu pertanyaannya, berapa lama perjalanan akhirat kita? Ada salah satu tokoh, Ibrahim bin Adham, mengatakan, Ra'aitul masafata tawilan. Aku tengok perjalanan akhirat itu amat panjang. Perjalanan akhirat itu amat panjang. Walaisa li zadun. Sementara aku tak punya bekal. Sementara aku tak punya bekal. Inilah yang membuat Ibrahim bin Adham meninggalkan istananya, meninggalkan fasilitas istana, lalu kemudian hidup bersama layaknya orang-orang pada waktu itu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa perjalanan akhirat itu belum nampak penghujungnya. Kalau kita berbicara tentang perjalanan akhirat, jangankan hujungnya, setarnya saja kita belum memulai. Karena setar perjalanan akhirat kita tak lain dan tak bukan adalah alam kubur. Maka Rasulullah SAW sebutkan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah setar perjalanan akhirat kita pertama. Bapak Ibu ada yang sudah memulai Bapak Ibu? Nampaknya belum ada yang memulai. Itu setarnya baru. Jangankan kemudian sampai ke garis finishnya, setarnya saja kita belum memulainya. Lalu perjalanan dunia saja kadang ada susahnya. Meskipun kadang kita jumpa sukanya, senangnya, bahagianya, tapi kita tak lepas dari kesulitan dalam perjalanan hidup yang tak lama. Lalu bagaimana dengan perjalanan akhirat? Pasti kita akan melewati banyak kesulitan. Bukan satu kesulitan, tapi banyak kesulitan. Baik kesulitan itu dimulai dari alam barzah, hari kebangkitan, saat nanti kita berada di padang mahsyar, saat nanti audit oleh Allah, saat amal ditimbang, dan kemudian seterusnya.
Makanya ada satu bab yang ditulis oleh Imam Qurtubi, babu ma yunji min ahwali yaumil qiyamah wa min kurbiha. Hal yang akan menyelamatkan orang dari sulitnya yang dia akan jumpai nanti di hari kiamat. Jadi perjalanan akhirat itu nanti akan banyak kesulitan. Di alam barzah dia sendiri tak ada teman. Di alam barzah tak ada lampu yang menerangi kita. Saat nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada sehelai benang pun yang menempel di badan kita, sementara Allah dekatkan matahari dengan kepala kita. Saat dalam keadaan sulit itu orang berlari menuju Nabi Adam minta pertolongan, Nabi Adam tak bisa memberikan pertolongan. Belum lagi nanti saat diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hal yang terkecil pun Allah akan mintai pertanggungjawaban. Maka suatu ketika Rasulullah minum beberapa teguk air putih dan beberapa butir kurma. Tapi saya tak bisa mencontohkan Bapak Ibu, karena hanya ada air putihnya, kurmanya tak ada. Maka saya tak bisa contohkan. Tapi ini hanya sebagai gambaran. Jadi Rasulullah setelah minum air putih dan beberapa butir kurma, apa kata beliau? Walladzi nafsi biyadihi latus'alunna an hadzal na'imi yaumal qiyamah. Demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, sungguh kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat ini, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat. Kalaulah air putih itu Allah tanya, kira-kira Bapak Ibu sejak kita lahir sampai sekarang sudah berapa liter air putih yang kita pakai? Ada yang bisa mempertanggungjawabkan Bapak Ibu? Tak ada di antara kita yang bisa mempertanggungjawabkan. Sudah banyak yang kita lupa. Tapi itu di antara yang kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalaulah itu, kira-kira kapan kita selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satu di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhanku, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Maka ada beberapa hal yang nanti akan memudahkan bagi kita dalam perjalanan akhirat kita. Apa di antara hal yang akan memudahkan dalam perjalanan akhirat kita? Satu di antaranya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Samrah yang menceritakan. Kata Abdurrahman bin Samrah, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa nahnu fil masjid. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya menjumpai kami. Pada waktu itu kami sedang berada di dalam masjid. Maksudnya di dalam Masjid Nabawi. Rasulullah keluar dari rumahnya, lalu kemudian menjumpai sahabat. Sahabat pada waktu itu ada di Masjid Nabawi, dan satu di antara sahabat itu adalah Abdurrahman bin Samrah. Maka Bapak Ibu, kalau kita masuk ke Raudhah, lalu kemudian sebelah kiri kita tengok rumah Rasulullah yang sekarang menjadi tempat di mana beliau dimakamkan. Sebelah kanan kita tengok Raudhah. Makanya dahulu sahabat sedang berada di dalam masjid, Rasulullah keluar dari rumah, lalu kemudian Rasulullah menjumpai mereka. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka, Rasulullah bercerita. Apa cerita Rasulullah? Inni ra'aitul barihata ajaban. Kata Rasulullah, kemarin Allah perlihatkan kepadaku sesuatu yang menakjubkan. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu, sering kita diperlihatkan sesuatu yang menakjubkan, tapi biasanya lebih banyak terkait dengan dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menceritakan sesuatu yang menakjubkan ini, tak ada sama sekali kaitannya dengan dunia. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat? Ra'aitu rajulan min ummati faja'ahu malakul mauti. Kata Rasulullah, aku tengok umatku saat itu sedang didekati oleh malaikat pencabut nyawa. Bapak Ibu, jamaah Masjid An-Naba ini ada yang pernah tengok malaikat? Ada Bapak Ibu? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalaulah seandainya ada, nampak oleh kita malaikat maut mendekati kita, kita sudah siap-siap sebelum kemudian malaikatnya maut itu mencabut nyawa kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak umum dilihat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ketika di bulan Rajab ada kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diperlihatkan tentang hal yang tak pernah dilihat oleh manusia. Makanya Rasulullah katakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu," seandainya kalian tahu, kalian bisa menengok, kalian bisa mendengar apa yang aku tengok, apa yang aku dengar, labakaitum katsira wal yadhaku qalila. Pasti kalian akan lebih banyak menangis dibanding kalian banyak tertawa. Kira-kira Bapak Ibu, kita itu lebih banyak ketawa atau banyak menangis? Halo Bapak Ibu, mengeningkan cipta selesai ini.
Banyak ketawa atau banyak menangis kita? Banyak tertawa. Kenapa? Karena kita tak pernah diperlihatkan sesuatu yang pernah Allah perlihatkan kepada Rasulullah. Rasulullah pernah diperdengarkan azab orang yang berada di alam kubur. Berulang kali kita lewat kuburan, tak pernah kita dengar orang yang diazab di alam barzahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga neraka. Kita hanya membaca ayat yang berbicara tentang surga dan neraka. Makanya Rasulullah sebutkan, kalau seandainya kalian dengar apa yang aku dengar, kalian melihat apa yang aku lihat, pasti jumlah tangisan kalian lebih banyak dibanding kemudian jumlah tawa. Kalau jumlah tawa itu lebih banyak dalam kehidupan kita, maknanya ada hijab sehingga kita tak bisa menengok, sehingga kita tak bisa mendengar apa yang didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ceritakan orang yang didekati oleh malaikat maut. Kalau dia didekati oleh malaikat maut, berarti dia akan melewati kesulitan. Kalau dia melewati kesulitan, apa yang menyelamatkan ia dari kesulitan itu? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, apa kata Rasulullah? Faja'ahu birruhu biwalidayhi, lalu kemudian datang pahala berbaktinya ia kepada kedua orang tuanya, faradda anhu, lalu pahala itulah yang kemudian masih Allah memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menambah timbangan amalnya, sehingga kematian itu Allah masih menundanya. Maka kalau kita sampai sekarang ini Allah masih berikan usia panjang, satu di antara penyebabnya barangkali karena silaturahim kita dengan orang tua. Maka jangan tunda silaturahim kepada kedua orang tua kalau orang tua kita masih ada. Jangan tunggu lebaran, karena barangkali lebaran berikutnya juga akan sama dengan lebaran sebelumnya. Bisa jadi Bang Toyib kita 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Lebaran kemarin tak balik. Kalau lebaran ini tak balik lagi kan sama dengan Bang Toyib 2 kali lebaran tak pulang-pulang. Makanya kalau ada kedua orang tua, ambil masa cuti untuk jumpa dengan mereka. Kalau masih ada orang tua, sempatkan datang untuk kemudian berjumpa dengan orang tua kita. Barangkali usia berkah dalam kehidupan kita, satu di antaranya karena berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah tak akan cabut nyawanya sebelum amalnya cukup. Makanya kemudian berbaktinya kepada kedua orang tua itulah yang menghalangi kesulitan, malaikat akan mencabut nyawanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menaiki tangga mimbar. Di tangga yang mimbar yang pertama kata Rasulullah amin, di tangga mimbar yang kedua juga sama amin, begitu juga di tangga mimbar yang ketiga. Ini mimbar kita berapa tangganya Bapak Ibu? Oh, tak ada tangganya. Jadi ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu awal-awal tangga mimbarnya itu batang ini, batang kurma. Batang kurma dulu. Mungkin Bapak Ibu kalau dahulu sudah ada sawit, batang sawit nampaknya yang dijadikan tangga oleh Rasulullah. Maka batang sawit, batang kurma itu ketika diganti, batang kurma ini menangis. Ini menunjukkan Rasulullah mendengarkan sampai kepada sesuatu yang kita menyebutnya sebagai benda mati. Tapi Rasulullah mampu mendengarnya. Begitulah di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara amin Rasulullah setelah kejadian itu, ketika sahabat bertanya, ternyata Jibril pada waktu itu sedang berdoa. Apa doa Jibril? Rahima anfu rajulin, celaka seseorang. Siapa orang yang didoakan oleh Jibril celaka? Man wajada walidayhi kabiraini falam yudkhilahul jannah. Orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya saat di usia senja, tapi kemudian tak mampu menjadi wasilah baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau punya kedua orang tua, dan orang tua itu dalam usia sepuhnya, kalau tak mampu menjadi jalan menuju surga, maka termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang merugi dalam doa Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai tuanya orang tua kita lalu kemudian kita titipkan ke panti jompo. Sepuhnya orang tua kita lalu kemudian kita tak punya kesempatan untuk berbakti kepadanya. Bukankah satu di antara orang yang akan disebut-sebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya, satu di antaranya adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Bukankah Umar bin Khattab tak kenal dengan Uwais Al-Qarni? Sahabat-sahabat yang lainnya juga tak mengenalnya.
Bahkan Rasulullah belum pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tapi kata Rasulullah kepada Umar, kalau nanti datang orang dari Yaman, seperti ini ciri-cirinya, jangan lupa engkau minta doa kepadanya. Kenapa? Karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berdoa biduni hijabin, tanpa ada penghalang. Apa sebabnya? Karena dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka itu satu di antara yang akan menyelamatkan kita tentang sulitnya meninggal, sulitnya sakaratul maut. Itu di antaranya. Maka itu yang akan menyelamatkan kita dari sulitnya perjalanan akhirat kita, dimulai dari kematian kita. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ra'aitu rajulan min ummati qad basata alaihil azab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tengok seseorang dari umatku, dia itu di alam barzah, sedang dibentangkan untuknya azab baginya saat dia berada di alam barzah. Faja'ahu wudu'uhu, lalu kemudian datang pahala wudu'nya, fayastanqidhu minhu, lalu kemudian pahala wudu' itu menyelamatkan dia dari azab kubur. Makanya satu di antara yang menyelamatkan seseorang dari payahnya perjalanan akhirat kuburnya adalah orang yang menjaga wudu'nya. Makanya Bapak Ibu, kalau Rasulullah pernah menancapkan pelepah kurma yang beliau belah menjadi dua, satu di antara kuburan yang beliau tancapkan itu, ternyata dia sedang diazab oleh Allah. Kenapa dia diazab oleh Allah? Jawabannya karena dia tidak beristinja selesai buang air kecil. Kira-kira Bapak Ibu, berapa abad sudah penjelasan Rasulullah? Lebih dari 14 abad. Kira-kira sekarang masih kita jumpai tidak orang lepas buang air kecil tidak cebok? Masih tengok Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Sejak ada tol nampaknya tak pernah tengok nampaknya ini. Ini 14 abad lebih. Artinya kan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Tapi ternyata secara sikap, memang secara masa kita jauh dari zaman jahiliyah. Tapi secara sikap ada orang yang justru kembali kepada zaman jahiliyah itu tadi. Kembali lagi ke zaman jahiliyah. Maka di antara orang yang kemudian diazab di alam kuburnya, kenapa? Karena dia tidak istinja. Tak mungkin orang yang kemudian tidak beristinja lalu kemudian dia wudhu. Apa maknanya wudhu kalau dia tidak beristinja? Maka orang yang menjaga wudhunya otomatis dia beristinja. Lalu saat dia beristinja, dia akan bebas dari azab kubur. Makanya wudhu kenapa bisa menyelamatkan seseorang dari azab kuburnya. Maka kita berwudhu bukan hanya sekedar saat mau sholat, tapi lebih dari itu kita juga berharap wudhu itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Itu yang kedua yang akan menyelamatkan kita dalam perjalanan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga ini didokumentasikan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Husiba rajulun mimman qablakum, mimman kana qablakum." Ada orang waktu itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberikan gambaran orang itu sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yujad lahu minal khair. Saat dia ditengok buku catatan amalnya, ternyata tak ada tulisan kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu, ditengok buku catatan amal, tak ada amal kebaikannya. Jadi kan semua perbuatan kita yang baik ada catatannya, begitu juga yang buruk. Berharap yang buruk itu Allah maafkan, berharap yang buruk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Orang ini saat ditengok catatan bukunya, tak ada tulisan kebaikannya. Kecuali, kata Rasulullah, illa annahu kana yukhalitun nas. Kebaikannya itu cuma satu. Apa dia kebaikannya? Saat itu dia hidup berinteraksi dengan orang. Artinya, hidupnya bukan mengurung diri. Hidupnya bukan di dalam gua, tapi dia mau berinteraksi dengan orang. Karena orang yang berinteraksi dengan orang lain, itu tanda di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Kalau kita jumpa orang, dia berinteraksi dengan orang lain, namanya berinteraksi, kadang dia mulutnya menyakiti orang, kadang dia disakiti, namanya berinteraksi. Sama Bapak Ibu, gelas kalau satu tak akan berbenturan dengan gelas lain. Tapi kalau gelas itu sudah dua, sudah tiga, sudah empat dan seterusnya, akan ada kemungkinan berbenturan. Kadang retak, bahkan kadang pecah. Begitu juga orang yang berinteraksi dengan orang lain, maka yang akan dicari dari interaksi itu, siapa di antara mereka yang sabar? Siapa di antara mereka yang sabar? Maka akan lebih baik baginya saat berinteraksi dengan orang lain, lalu kemudian akan timbul nilai kesabarannya. Karena berinteraksi dengan orang lain,
Tentu ada kehidupan sosial. Saat kehidupan sosial itu ada, apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana musiran. Kebetulan orang ini adalah orang kaya, kata Rasulullah. Dia orang kaya. Fakana ya'muru hilmanah. Karena dia kaya, bukan hanya kaya harta, dia juga kaya hati. Karena kaya hati, dia suruh para karyawannya, apa yang kemudian dia suruh kepada karyawannya, ayatajawazu anil muksir. Nanti kalau ada orang belanja, dia susah, bebaskan supaya dia tidak membayar. Ini dia kaya nih, punya banyak usaha, punya banyak toko. Kalau nanti ada orang belanja, yang belanja itu orang payah, orang susah, maka bebaskan. Jangan minta uang bayaran dari apa yang dia belanja. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itulah kebaikannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira di Duri ini mana yang ada kayak gitu, Bapak Ibu? Ada punya toko, kalau ketemu orang tak bawa duit, dah lah, tak usah bayar Pak. Ada Bapak Ibu? Kalau ada, tunjukkan kepada saya sebelum saya balik ke Pekanbaru, nanti singgah dulu nih. Nah, bebaskan. Begitu luar biasanya, dan itu kebaikannya. Karena itu kebaikannya, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam hadis qudsi, ana ahakku bidzalikar rajul. Kata Allah, aku lebih berhak kepada laki-laki ini, aku kemudian akan ampuni dosa-dosanya. Apa yang membuat dosa dia diampuni oleh Allah? Apa yang membuat dosa dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena dia sedang meringankan kesulitan orang ketika hidup di dunia, maka sulitnya terkait dengan dosa yang ia lakukan saat hidup, Allah Subhanahu Wa Taala berikan ampunan, Allah Subhanahu Wa Taala berikan maaf. Begitu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam perjalanan akhirat kita, maka mudahkan orang, apalagi orang itu pada waktu kita jumpa dia sedang sulit, dia sedang payah, maka bantulah dia untuk melewati kesulitan dan untuk melewati payahnya. Kadang Bapak Ibu, orang yang berjiwa besar seperti ini justru orang yang kemudian hidupnya biasa-biasa saja, bukan orang yang kaya raya. Bapak Ibu kalau belanja ke mall, belanja ke market umpamanya, kalau belanja yang kita ambil dengan uang yang kita bawa tak sebanding. Artinya lebih banyak belanja yang kita ambil dibanding uang yang kita bawa, tak cukup untuk membayarnya. Kira-kira saat kita ke kasir Bapak Ibu, kita kembalikan belanjaan yang sudah kita pilih atau kasir membebaskan kita Bapak Ibu? Kita balikkan. Tak akan pernah kita jumpai, lalu kemudian ada mall, ada market yang akan memberikan kebebasan seperti itu. Tapi di pasar kadang justru kita jumpa. Siapa kemudian yang punya hati besar seperti ini? Biasanya orang-orang yang punya lapak satu tikar saja. Dia jualan tak banyak, tapi ketika ibu-ibu pergi ke pasar, duitnya kurang, duit saya kurang Bu, tak jadi saya beli. Lalu apa kata penjual tadi? Dahlah Bu, bawa saja, mana uang yang ibu punya saja bayarkan. Coba bayangkan, orang yang dalam kesederhanaannya masih menjadi orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kayakan hatinya. Mungkin di dunia orang menganggapnya biasa-biasa, kecil dalam pandangan orang. Mungkin orang menganggapnya tak banyak dia memberikan bantuan kepada orang, tapi justru itulah satu di antara yang akan menyelamatkan seseorang dari sulitnya perjalanan akhirat dengan Allah Subhanahu wa taala menutup dosanya, Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala maafkan kesalahannya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an. Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an itu satu di antara sahabat yang beberapa kali berjamaah salat malam dengan Rasulullah. Inilah yang kemudian dijadikan dalil kenapa salat tahajud itu boleh berjamaah. Sayyidina Hudzaifah ini tahajud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat tahajud bersama dengan baginda Rasulullah, waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Fatihah. Selesai Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, lalu kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Saat Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, diikuti di dalam hati oleh Sayyidina Hudzaifah. Lalu kemudian saat Rasulullah akan sampai ayat yang ke-100, faqultu fi nafsi. Kata Sayyidina Hudzaifah bercerita, aku berkata di dalam hatiku. Nanti nih kalau sudah sampai ayat yang ke-100, Rasulullah rukuk nih. Bayangkan Bapak Ibu, sekelas sahabat Sayyidina Hudzaifah bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja masih berkata-kata di dalam hatinya, oh ini sampai 100 nanti Rasulullah rukuk. Kira-kira kita Bapak Ibu sering tidak kemudian kadang timbul di dalam hati kita? Imam baca surat An-Naba nih sesuai dengan nama masjid ini, amma yatasaalun.
Panjang pula Pak Imam nih ayat yang dibaca. Barangkali nanti ayat yang ke-18 Pak Imam rukuk nanti. Sampai ayat yang ke-18 Pak Imam masih lanjut. Begitu juga kemudian seterusnya. Begitu juga Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah saat lewat ayat yang ke-100 lanjut. Lanjut kemana? Sampai kemudian selesai surat Al-Baqarah. Sebelum selesai surat Al-Baqarah itu, Sayyidina Hudzaifah berkata lagi di dalam hatinya, ini Rasulullah nanti selesai surat Baqarah rukuk nih. Ternyata selesai surat Baqarah, Rasulullah tak rukuk. Rasulullah lanjutkan dengan surat An-Nisa. Kalau di dalam hadis, dalam Riyadhus Shalihin itu yang awal, Rasulullah melanjutkannya ke surat An-Nisa, bukan ke Ali Imran dulu. Ke surat An-Nisa. Ke surat An-Nisa, bayangkan Bapak Ibu. Selesai surat An-Nisa, Rasulullah lanjutkan surat Ali Imran. Selesai surat Ali Imran, baru Rasulullah sujud. Kira-kira kalau imam Masjid An-Naba itu yang dibaca, makmumnya tinggal berapa kira-kira Bapak Ibu? Tinggal berapa kira-kira makmumnya ini? Coba bayangkan. Bayangkan Sayyidina Hudzaifah. Tapi memang Sayyidina Hudzaifah waktu itu sedang muda-mudanya. Muda sekali. Makanya muda sekali saja masih berkata-kata di dalam hatinya. Masih berkata-kata di dalam hatinya. Ini menunjukkan luar biasanya. Maka Sayyidina Hudzaifah ini menceritakan terkait dengan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan mata fadakhalal jannah, ada seseorang wafat lalu kemudian digambarkan di hadapan Rasulullah, orang itu masuk ke dalam surga. Saat masuk ke dalam surga ditanya, ma kunta ta'mal, apa yang engkau lakukan, apa amalmu sehingga Allah memasukkanmu di dalam surga? Lalu kemudian laki-laki tadi menjawab, inni kuntu ubayyi'un nas, aku dahulu ketika hidup berdagang. Berbahagia Bapak Ibu yang berdagang ini. Ini masuk surga nih sebutannya. Saat ditanya kenapa kau masuk surga, aku dahulu ketika hidup berdagang. Maka Bapak Ibu yang belum berdagang, cepat berdagang. Apalagi bisa dagang online kan, musim pandemi ini dagangan online juga laris kan. Makanya aku dahulu ketika hidup berdagang. Tapi Bapak Ibu, fakuntu anzirul muksiro, saat aku berdagang yang aku tunggu ada tidak orang payah yang beli. Ini dia. Kita Bapak Ibu kalau berdagang siapa yang kita tunggu? Yang hutang atau yang bayar cash? Halo Bapak Ibu, jujur saja ini. Tentu yang kita tunggu yang punya duit lah itu kan. Yang hutang, aduh mulai berkerut kening kita kan. Ini tidak, ada orang saat dia berdagang, ada pula luar biasanya orang ini. Apa dia? Saat dia berdagang, yang dia tunggu orang yang payah. Kalau jumpa orang yang payah, dia menganggap dagangnya itu berhasil. Coba bayangkan, kalau jumpa orang yang susah belanja, berhasil nih dagangan saya. Itu makanya sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam salah satu hadisnya, hal tunsaruna illa bidu'afaikum. Apakah yakin kalian itu dapat pertolongan murni karena hebatnya kalian? Ternyata pertolongan Allah itu justru kadang karena ada orang lemah di antara kita. Bapak Ibu, maka wajar kalau orang itu tanggungannya banyak, maka semakin banyak pula Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki. Kenapa? Karena itu di antara pertolongan yang Allah berikan kepada mereka yang juga menolong orang lain. Semakin banyak yang dia tolong, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Semakin banyak Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Makanya dia ketika ditanya apa yang membuat engkau masuk ke dalam surga, sederhana jawabannya, aku dahulu ketika hidup saat berdagang yang aku tunggu ada tidak orang payah belanja. Kalau ada orang payah itu belanja, maka kemudian aku bebaskan. Dengan itu Allah mengampuni dosaku. Coba bayangkan Bapak Ibu, memudahkan. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita berdagang, sesekalilah kalau jumpa orang yang payah, tak usah disuruh bayar. Kalau bayar pun mungkin tak usah penuh lah. Supaya apa? Barangkali dengan sesuatu yang sedikit itu kita menganggapnya biasa, tapi justru itu kadang menjadi suatu amal yang Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Bahkan ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu an. Abu Qatadah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, annahu talaba ghariman. Kebiasaan dia setiap hari itu cari orang yang punya hutang. Bapak Ibu, setiap hari siapa yang dia cari? Orang yang punya hutang. Kira-kira di Duri ini Bapak Ibu, ada tidak orang yang setiap hari, ayo siapa yang punya hutang? Ayo, silakan lapor kepada saya. Ada Bapak Ibu? Ada. Ada rentenir. Nah, itu dia, cari orang yang punya hutang, suruh ngangsur hutangnya. Tapi Abu Qatadah ini bukan orang yang punya hutang, dia cari orang yang punya hutang, bukan hutang dengan dia. Hutang kepada orang lain, kalau jumpa hutang itu, kemudian dia bayarkan hutangnya. Dia bayarkan hutangnya. Itu Abu Qatadah namanya, luar biasa. Maka yang dia cari ghoriman, orang yang punya hutang. Jadi ghorim itu maknanya bukan orang yang tinggal di masjid. Jadi kasihan orang tinggal di masjid dipanggil ghorim gitu kan. Tak kaya-kaya dia sampai sudah menikah pun. Kenapa? Karena setiap hari Bapak Ibu doakan ghorim, ghorim ya.
punya hutang. Makanya tak kaya-kaya dia selesai kemudian berkhidmah mengabdi di masjid. Maka jangan panggil khorim lagi lah, ganti dengan yang lainnya. Panggil namanya atau panggil apalah gitu. Jangan dipanggil khorim, pakai marbot atau apalah lebih baik. Kalau dipanggil khorim ini kadang kan ucapan itu bisa menjadi doa. Maka sampai kemudian Rasulullah SAW sampaikan, idza uttum al marido, kalau engkau tengok orang yang sakit, awil mayyita, atau kemudian engkau bertakziah, fala taqulu illa khairan, maka jangan bertutur katalah kecuali yang baik. Fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun, khawatir yang engkau ucapkan itu diaminkan oleh malaikat. Maka sebutkan yang baik-baik saja. Sebutkan yang baik, panggil namanya atau apa. Makanya Abu Qatadah ini yang dicari orang yang punya hutang. Kalau ketemu orang yang punya hutang, berapa hutangmu? Sini aku bayarkan. Sini aku bayarkan. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa, selagi Allah masih berikan kita usia, amal ini masih punya kesempatan kita melakukannya. Kalau menjelang lebaran, barangkali kita pergilah ke kedai-kedai. Biasanya kedai yang banyak hutang, orang hutang itu kedai apa biasanya Bapak Ibu? Kedai sayur, kedai harian kan yang banyak itu. Biasanya yang banyak hutang itu kedai harian biasanya yang banyak. Maka tengok dalam buku catatan kedai harian itu, tengok siapa yang punya hutang. Kita cari yang paling susah, kita sampaikan kepada ibu yang punya kedai tadi, Bu, yang ini Bu, saya bebaskan hutangnya ya Bu. Yang ini saya bebaskan hutangnya. Paling tidak ketika nanti akan membayar hutang di malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia mau bayar hutang, ternyata hutangnya sudah ada yang membayarkan. Kira-kira bagaimana rasa senangnya Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana rasa senangnya? Maka wajar Abu Qatadah itu satu di antara orang, karena dia merasa senang menengok orang senang. Kita ini kadang kebalik, merasa susah nengok orang senang. Itu dia. Kalau Abu Qatadah merasa senang nengok orang senang, merasa susah nengok orang susah. Makanya dia kalau ada orang punya hutang, dia bayarkan hutangnya. Dia bayarkan hutangnya. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah akan mensolatkan jenazah. Lalu kemudian saat jenazah itu belum disolatkan, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, alahu dainon, apakah jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, lahu dinaroni ya Rasulullah. Rasul, jenazah yang akan kita solatkan ini punya hutang 2 dinar. Dia punya hutang 2 dinar. Lalu Rasulullah tak bergegas mensolatkannya. Makanya Bapak Ibu, ketika punya hutang itu, Rasulullah pada waktu itu tak bergegas mensolatkan jenazah itu. Lalu kemudian saat semuanya hening, adalah seorang sahabat mengangkat tangan. Siapa dia? Abu Qatadah. Abu Qatadah mengangkat tangan, dinaroni alayya. Rasul, 2 dinar itu biar aku yang membayarnya. Kenapa? Karena Abu Qatadah tak ingin melihat sahabatnya, melihat temannya masuk ke liang lahat masih bersama dengan hutangnya. Maka kemudian dia bebaskan. Dia bebaskan. Itu di antara amal sahabat yang luar biasa. Siapa dia? Abu Qatadah. Jadi kalau nengok orang punya hutang, maka kemudian selagi dia bisa bayar, dia bayarkan. Dan ketika ada orang meninggal punya hutang, dia bisa bayar, lalu kemudian dia bayarkan. Siapa dia? Abu Qatadah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kalau ada orang hutang dengan kita, lalu kemudian meninggal dia, dan barangkali itu satu di antara amal yang bisa kita lakukan, maka bebaskan yang bersangkutan dari hutangnya. Kita tidak tahu barangkali dengan hal yang sederhana itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Dengan itu Allah akan ampuni dosa kita. Ini diantara yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Lalu kemudian saat Abu Qatadah ditanya, kenapa engkau melakukan pekerjaan ini? Kenapa engkau lakukan pekerjaan ini, membayar hutang orang? Ada orang meninggal punya hutang lalu kemudian engkau bayarkan. Macam tak ada pekerjaan lain lagi. Itu yang dilakukan oleh Abu Qatadah. Lalu kemudian apa jawaban Abu Qatadah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena aku pernah mendengarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyatanaffas an muksirin aw yadha'u anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada orang yang Allah ingin selamatkan dia dari payahnya perjalanan akhirat, dari payahnya perjalanan kiamatnya, maka dia akan menjadi satu di antara orang yang memudahkan kesulitan orang yang sedang sulit, orang yang sedang payah. Jadi orang yang memudahkan kesulitan orang yang sedang payah, orang yang sedang sulit, maka Allah akan mudahkan pula kesulitannya. Maka Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lainnya, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
orang yang meringankan kesulitan orang yang dialami seseorang ketika di dunia, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan ringankan untuknya satu kesulitan dari sekian banyak kesulitan yang dia nanti akan jumpainya di hari kiamat. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala nanti ringankan kesulitan yang akan kita jumpai saat nanti kita berada di kampung akhirat, maka bantulah orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan, kita bantu. Kalau orang sedang payah, kita bantu. Kalau nengok barangkali orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala finansialnya, bantulah. Bukan seberapa banyak yang kemudian kita bantu, seberapa pula kepedulian kita untuk kemudian membantu. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Tak ada orang yang jatuh bangkrut saat dia membantu orang lain. Tak ada orang yang kemudian jatuh payah dan susah saat orang itu kemudian menolong orang lain. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolong orang lain pasti selalu Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan saat dia melewati kehidupannya, saat kemudian dia melewati kesulitannya. Itu pasti Allah Subhanahu wa taala tolong, karena itu di antara yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu Isya, Bapak Ibu? Sudah barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab kita sambung selesai melaksanakan sholat fardu Isya. Demikian tutur kata yang tak berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.